الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلي فرض الصبح ركعتين بسم الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ولا يعزم استغفر الله واتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا والحمد عند مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi thumma al-arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wa immatil arba'atil mustahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din. Khususan ila ruhi musannifi hadzal kitab ya Ahmad Jazili Khalil wa ila arwahi jami'ul ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta. Khususan ila ruhi Raisil Akbar li Jami' Nahdlatul Ulama Qasim Asy'ari wa usulim wa furihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwati hadhil qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, dengan kemampuan silaturahim, bisa sujud, bisa ruku, dan bisa duduk setelah sholat berjamaah untuk sama-sama taklim. Semoga ini adalah isyarat bahwa kita kelak nanti menjadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan ngaji bareng tentang tata cara ibadah kepada Allah dan juga muamalah sesama masyarakat muslim maupun non-Islam dengan disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tata cara sholat berjamaah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang tata cara atau adab dan sunnah-sunnahnya sholat berjamaah. Bahwa kita ini disebutnya beribadah tidak cukup dengan fikih, ya. Ibadah itu juga harus disertai dengan akidah. Ibadah juga harus disertai dengan adab atau disebut dengan akhlak. Bagaimana rasanya ibadah kalau hanya sekedar cuma ada gerakan dan bacaan? Kaset juga bisa, robot juga bisa. Bahwa bedanya kita dengan mereka ada hati dan ada iman. Maka siapa yang beribadah memfungsikan imannya, maka akan terasa lebih dekat dengan Allah, lebih merasa diawasi oleh Allah, lebih hati-hati daripada orang yang ibadahnya tidak dengan iman. Tetapi ada satu hal lagi yang masih sering juga kita lupakan, diantaranya adalah akhlak. Jadi ibadah itu harus dengan akhlak. Adab lah ya, bahasa lainnya adab. Bedanya apa akhlak dengan adab? Kalau akhlak itu tata krama atau anggah ungguh, orang Jawa bilang, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan sesuatu yang berakal. Misalnya kita dengan sesama kita, saya dengan Pak Dayat, saya dengan Pak Haji Ahmad. Nah, itu namanya akhlak. Nah, kalau adab itu anggah ungguh, tata krama yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak berakal. Misalnya adab tidur, adab bersuci, ya, adab sholat berjamaah dan lain-lain. Nah, itu disebutnya adab. Hanya beda istilah saja, sebetulnya sama. Maka orang yang tidak berakhlak, kata Nabi, itu kadzubab. Apa zubab itu? Lalat. Orang yang tidak beradab itu persis sama dengan lalat. Nggak tahu membedakan mana kotoran, mana makanan. Ya dihinggapi, ya disedot. Gitu. Dan sampai-sampai kita juga menjadi risih. Ya, bila kita dirubung lalat, dipenclokin lagi, padahal kita sudah kebas-kebas, ya. Nah itulah, bahkan ada lalat yang di hidung, yang di muka, ya. Rasanya begitu Pak, kalau kita bersama mereka yang tidak beradab. Di antaranya yang harus kita perhatikan adalah adab ketika mau sholat berjamaah. Apa saja yang tertulis di sini dalam kitab fikih Syafi'i? Yang pertama, kita disunahkan atau dianjurkan bertoharoh di tempat kita berada serta niat melaksanakan kesunahan sholat berjamaah atau kewajiban sholat berjamaah. Nah, ini sekali lagi bukan kewajiban secara fikih, tapi menyangkut masalah akhlak yang akhlaknya sangat tinggi nih Pak.
Makanya Allah akan beri pahala bagi orang-orang yang mau mengamalkan akhlak yang Nabi anjurkan seperti ini. Jadi ketika kita mau sholat berjamaah, berwudunya di rumah. Tapi lagi tuh Pak, ada namanya pertimbangan afdol itu beda-beda ya kondisinya. Jika di rumahnya misalnya kotor, karena wudu di tempat di mana ada WC juga nggak baik juga Pak. Ya, maka bisa dijadikan alasan, saya wudu di musola saja karena di rumah saya wudunya nyampur dengan WC dengan apa namanya cucian piring apalagi. Nah itu ya nggak apa-apa wudunya di musola kalau pertimbangannya itu. Tapi kalau di rumahnya misalnya bagus, cukup, lebih baik wudunya di rumah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, man tatahharu fi baiti, siapa yang bersucinya di rumah, summa masya ila baitin fi buyutillah, kemudian dia berangkat menuju rumah-rumahnya Allah untuk sholat berjamaah, musola maupun masjid. Liyaqdiya faridah min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Kanat khutwatahu ihdahuma tahutu khotiatan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka baginya setiap langkah menuju ke musola atau masjid tersebut, setiap langkahnya dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Nah, itu kelebihannya Pak. Ya. Ada kalimat man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumah. Lalu yang kedua, setelah lengkap pakaiannya rapi, lalu kita keluar rumah, disunahkan membaca doa bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu sunnahnya atau adabnya. Karena kata Nabi, siapa yang membaca doa tersebut, Pak, ya, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosanya. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, alaika wa bihaqqi mamsaya hadza fa inni lam akhruj asaran wala bataran wala ria'an wala sum'ah kharaj tuttiqo asahatik wabtiqo amardotik as'aluka antun kidhani minan nar wa antaghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa an waqalallahu bihi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lah wa aqbalallahu alaihi hatta yafruga min salati. Siapa yang membaca doa itu keluar rumah untuk sholat berjamaah, kata Nabi, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat menyertai orang yang membaca doa ini, di mana tugas malaikat itu kata Nabi yastaghfirunalah, selalu mendoakan orang tersebut, wa aqbalallahu alaihi hatta yafruga min sholati, sampai kemudian orang tersebut selesai dari sholatnya, lalu malaikat-malaikat tersebut nanti mengadu menghadap Allah Subhanahu wa taala atas permintaan atau permintaan ampunan mereka untuk orang tersebut. Nah, ini kan namanya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Lalu apalagi? Nah, bagi orang yang hendak mendirikannya bukan di tempat dia berada, hendaknya dia berjalan menuju tempat tersebut dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sekalipun hal itu dapat menyebabkan tertinggalnya sebagian sholat bersama imam. Karena apabila seseorang menuju majlis jamaah, maka perjalanan itu sudah terhitung sholat berjamaah, Pak. Perjalanannya saja sudah dihitung sholat berjamaah. Makanya kalau ketika kita meninggal saat di jalan menuju sholat berjamaah, menuju taklim, menuju jihad, itu Allah sudah ganti tujuannya dengan niatnya. Maksudnya sudah dapat apa yang akan kita amalkan walaupun hanya baru sekedar niat. Makanya niatul mukmin ya kafa'ili. Niatnya orang beriman itu seperti melakukannya. Beda dengan kita niat jahat. Kalau niat jahat, kalau belum melakukan belum Allah tulis. Itu bedanya kasih sayang Allah kepada dua perbuatan yang sama dengan niat yang sama, tapi pemberiannya berbeda.
Ya, termasuk yang tadi disebutkan adalah niat mau melaksanakan sholat berjamaah. Tuh langkah-langkahnya sudah dihitung sholat berjamaah. Maka ketika kita ketinggalan, ya sebetulnya nggak ketinggalan Pak, tetap 27 derajat. Ya, makanya kata Nabi, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar. Siapa yang mendengar, ya ketika kalian mendengar iqamat, famsu ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar wala tasri'u, maka berjalanlah menuju ke tempat sholat tersebut di mana diiqamatkan dengan tenang, nggak usah buru-buru, kata Nabi begitu. Ya, nggak usah cepat-cepat, nggak usah buru-buru, tenang saja berjalan seperti biasa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tammu. Maka jika kamu mendapati rakaat yang tertinggal masih lengkap, berarti ya laksanakan, jika kurang ya sempurnakan. Karena jalan menuju ke tempat sholat tersebut sudah dihitung sholat berjamaah. Tuh, hebatnya hadiah atau penghargaan Allah kepada orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Makanya ada tuh Pak kasus di mana sudahlah tempat sholatnya naik di lantai 2, ya kita buru-buru pengen mendapatkan rakaat yang sempurna dengan imam, akhirnya lari, sudah sambil lari bajunya belum dikancing, ya naik tangga nggak lihat tangga, kepleset, jadi kan repot, jadi nyeri, akhirnya nggak dapat sholat berjamaah karena ngurusin kaki yang kesleo, ya. Kalau nggak kesleo sampai sana ya ngos-ngosan, akhirnya sholatnya nggak tenang juga. Nah. Lalu apalagi adabnya? Yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid dan membaca doa masuk masjid Pak, yang Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, atau sholawat dulu, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Tuh. Jadi kaki kanan dulu. Mana yang termasuk musola, yang termasuk masjid, batasannya mana kalau mau masuk kaki kanan? Ya kalau ini musolanya ya pintu ini Pak. Kalau di belakang pintu ini termasuk musola juga ya pintu sana gitu ya. Itu ijtihad saja. Ya, kalau saya sih istihadnya ya dua-duanya jadinya, dari sana ya kaki kanan, masuk ke sini juga kaki kanan, ya dua-duanya doa juga. Kalau doa sih satu cukup. Ya. Maka kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi. Siapa yang masuk masjid lalu bersolawat pada Nabi, berarti sholawat dulu tuh Pak bagusnya ya. Wal yaqul Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dia baca doa yang tadi, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Doa yang keluarnya adalah kita ucapkan Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Maka itu sudah mengamalkan apa yang Nabi anjurkan kepada kita. Pahalanya yang tadi disampaikan di awal ya, sama. Itu adalah adab saja. Adab berarti mendapatkan pahala doa yang kita panjatkan. Dan kalau kita berdoa lalu doanya dikabul, ya pasti akan ada kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan lainnya. Kita doa tadi bunyinya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu untukku, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yaitu pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah itu kan banyak Pak. Ya kalau di hadis Nabi dikatakan di sana 100 rahmat Allah. Yang Allah turunkan di dunia 1, yang 99 nanti Allah akan berikan di surga, di akhirat. Yang 1 itu diantaranya kita bisa menyayangi anak kita sayang pada kita, anak ayam disayang induknya, dijaga ibunya, ya kita juga perhatian dan kasih sayang pada orang lain. Itu adalah rahmat Allah yang kecil, yang kemudian terbagi ke sana kemari, terbagi kepada
seluruh makhluknya. Masuk ke masjid, masuk ke musola, ya, dengan doa itu, lalu doanya dikabul misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan banyak rahmat. Rahmat Allah itu ya bisa berupa rizki, bisa berupa benda, ya, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kasih sayang, sangat banyak. Walaupun kita tidak minta, katakanlah lunasnya hutang, ya, dapat pekerjaan, dapat jodoh, tapi dengan rahmat Allah, apa yang kita inginkan di dalam hati Allah akan wujudkan. Nah, demikian, itulah hakikatnya doa, ya. Doa walaupun katakanlah menurut kita nggak nyambung, masa doanya minta rahmat, Pak Ustadz, orang saya butuhnya lunas hutang, ya. Atau masa doanya sholawat, orang saya butuhnya ya bisa ini, bisa itu misalnya. Nah, itu menurut kita ya nggak nyambung, tapi menurut agama ya nyambung-nyambung aja, Pak. Ya, sholawat misalnya, karena dengan kita bersolawat pada Nabi, nanti Nabi mendoakan segala hajat kita, kan begitu. Apa rahmat? Ya karena dengan rahmat Allah, Allah akan kabulkan juga segala hajat kita. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, adab berikutnya adalah bagi makmum, ya, bagi makmum laki-laki berdiri sebelah kanan imam dan sedikit ke belakang garis berdirinya, itu sudah kita bahas. Lalu kemudian apabila makmum lebih dari satu dan datang bersama-sama, maka mereka berdiri belakang imam dengan urutan saf, laki-laki dewasa berbaris di depan, kemudian anak-anak, dan kemudian disusul oleh wanita. Tapi kalau misalnya mau dibagi dua, wanita sebelah kanan atau wanita sebelah kiri juga nggak ada masalah, ya. Hanya saja formasi seperti itu ya adalah formasi yang darurat, yang diizinkan atau yang dianggap bagus bila mana kondisi yang seperti awal tidak memungkinkan. Ya, misalnya ada musola lebarnya manjangnya melebar gitu, Pak, ya kan? Kalau ini sih bisa-bisa saja ibu-ibu di belakang. Nah, kalau begitu berarti bisa aja deh separohnya atau sepertiganya buat ibu-ibu kaum perempuan. Nah, kemudian bagi imam wanita berdiri di tengah-tengah dan sedikit lebih ke depan dari barisan pertama. Jadi kalau wanita Pak nggak ada mihrab seperti ini, ya bagusnya itu hampir rata, hanya beda sedikit saja maju ke depan sejengkal atau ya sepanjang telapak kaki. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi kelihatannya sejajar, padahal ya tidak ada beda antara makmum dan imam. Jika ada keterangan kalau makmum sendiri hendaknya berdiri sebelah kanan, iya betul Pak sebelah kanan, tapi tetap harus lebih mundur daripada imam. Jangan sebelah kanan persis rata, itu namanya nggak ada bedanya mana imam mana makmum. Kita hanya dari memahami sebelah kanannya imam. Kalimat sebelah kanan imam kan bisa jadi sejajar, bisa jadi lebih ke belakang. Nah itu yang kadang tidak diperhatikan bedanya antara imam dengan makmum. Ya. Berikutnya lagi bagi makmum muwafiq, hendaknya membentuk barisan sebelum imam menempati tempatnya. Tuh, itu adab tuh Pak termasuknya. Bagi makmum muwafiq, bukan Gus Muwafiq, bukan. Muwafiq itu makmum yang menyertai atau mencocoki imam dari awal. Itu namanya makmum muwafiq. Kalau makmum yang ketinggalan disebutnya makmum masbuk. Jadi makmum ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Nah, bagi makmum muwafiq kata syariat ini hendaknya membentuk barisan sebelum imam menempati tempatnya. Berarti begitu qomat ya bagusnya segera berdiri, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera berdiri. Nah, saya segera maju itu maksudnya memberikan pengajaran agar jamaah segera berdiri, jangan santai-santai saja. Itu namanya kurang greget. Kurang greget, bukan nggak bagus, bagus, udah sholat berjamaah udah bagus. Tapi kan pengen kita kualitasnya terus terbentuk menambah baik gitu ya. Jika sudah demikian nanti Allah akan berikan rahmat
Ya, tidak santai-santai saja. Nah, ini problem di mana-mana emang, Pak. Tapi saya lihat sih Al-Ghaffar sudah ya semakin baik dari sebelumnya. Kemudian hendaknya yang berdiri dekat imam adalah makmum yang memenuhi syarat-syarat imamah. Maksudnya ya usahakan yang dekat imam itu yang kira-kira minimal pernah jadi imam, gitu ya. Minimal pernah jadi imam. Kalau yang lain-lainnya sangat banyak ya, harus kalau bisa sih harus hafalan Qur'annya lebih banyakkan dari makmum yang lainnya, makhrajnya lebih baikkan dari makmum yang lainnya. Nah itu yang saya lihat menjadi minder, menjadi alasan kenapa jamaah nggak mau buru-buru menempati posisi saf terdepan, terutama yang dekat dengan imam, karena merasa dirinya ya rendah atau lemah atau nggak pantas, kan begitu Pak ya. Tapi kan kalau di samping sayap kanan sayap kiri kan nggak menjadi apa disebutnya syarat-syarat tadi. Jadi nggak ada masalah bagi Bapak yang kira-kira mau pengen duduk atau baris di saf pertama dan merasa apa disebutnya nggak pantas misalnya, ya tidak harus di belakang imam persis, tapi kan bisa sebelah kanan atau sebelah kirinya. Yang penting ada niat ingin meraih pahala atau keutamaan ada di barisan pertama. Karena kata Nabi, seandainya umatku tahu pahalanya azan dan baris di saf pertama, maka mereka akan mengejar itu. Dan seandainya tidak dapat tiap harinya, maka mereka akan meminta undian agar bisa diundi kapan bagian ada di barisan pertama. Masalahnya karena kita nggak tahu, jadinya ya biasa-biasa saja. Ya. Lalu berikutnya, hendaknya sebagian dari makmum merapatkan bahu dan tumit atau mata kaki mereka dengan bahu dan tumit sebagian lainnya. Ya, diriwayatkan oleh jamaah, maksudnya dari banyak periwayat, di antaranya Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Kata sahabat Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi keluar bersama kami ya untuk sholat berjamaah, maksudnya. Kata Nabi, faqal ala tasifuna kama tasiful malaikah inda rabbiha. Tidak maukah kamu berbaris seperti barisannya para malaikat di sisi Tuhannya? Nabi mengatakan seperti itu sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Mau nggak barisan kamu itu kualitasnya sama dengan barisan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya mau, kata sahabat, karena siapa sih orang yang paling dekat dengan Allah? Ya para malaikat, Pak. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah ya malaikat. Faqulna ya Rasulullah, lalu mereka bertanya, kaifa tasiful malaika inda rabbiha? Bagaimana ya Allah, ya Rasulullah, cara barisnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Rasulullah menjawab, yutimmuna sufufal uwal wa tarassawna fis-shaf. Kata beliau, mereka menyempurnakan barisan-barisan depannya dan saling merapatkan barisan-barisannya. Jadi sempurnakan dulu barisan awal, lalu rapatkan barisan. Nah, ini juga menjadi perbedaan sudut pandang atau ijtihad setiap kita, Pak. Sebetulnya yang dimaksud rapat itu bagaimana? Kalau dalam hadis ini sih rapat itu nempel, ya, nempel bahunya juga tumitnya. Kalau bahu dan tumit nempel berarti berdirinya kita itu, ya, dua kaki kita tidak terlalu rapat atau terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nggak mungkin bahu kita nempel ke bahu sebelahnya. Tapi kalau terlalu rapat juga kakinya, maka ujung luar atau tumit kita itu tidak sejajar dengan bahu. Yang bagus itu ya tumit kita sejajar dengan bahu, sehingga tumit nempel dengan tumit, bahu juga nempel dengan bahu. Ya makanya setiap kali mau sholat banyak imam yang mengatakan sawu sufufakum wa tarassaw, ayo luruskan dan rapatkan begitu.
Ya, ada lagi kalimat sawu suhufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ya, ada dua kalimat yang sering diucapkan oleh Nabi. Yang pertama karena memang zaman dulu Pak, musola itu atau masjid itu tidak seperti saat ini ada karpetnya, ada garisnya. Kalau zaman dulu musolanya pasir, sehingga kalau digaris pakai kayu juga keinjek-injek hilang lagi garisnya. Sehingga pantas kalau Nabi tiap kali mau sholat mengatakan sawu sufufakum, sawu sufufakum. Kalau sekarang, kalau setiap kali mau sholat, ayo rapatkan, luruskan. Itu berarti imam ini menganggap makmum nggak bisa-bisa. Masa lurus aja nggak bisa-bisa, udah ada ininya, udah ada garisnya. Tapi saya perhatikan Pak, masih aja juga yang nggak bisa, iya. Ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur gitu. Iya. Coba kalau Bapak nggak pernah memperhatikan, saya sering memperhatikan dari belakang. Ini nggak bisa-bisa baris, nggak lurus-lurus gitu. Padahal sudah ada garisnya. Ya itulah. Makanya pantas-pantas saja kalau sebelum sholat imam suka mengarahkan seperti itu. Tapi kalau saya nggak sering-sering amat Pak, udah anggap pinter-pinter. Kayak begitu qomat selesai udah takbir aja. Bahkan di tempat lain nggak begitu jauh. Begitu Allahu Akbar la ilaha illallah, saya sudah berdiri di depan itu langsung Allahu Akbar, biar yang lain cepet-cepet gitu. Karena nungguin kalau imam kelamaan, ayo Pak, kelamaan di situ nggak bisa-bisa, akhirnya dimanjakan makmum gitu lagi. Masa tiap hari begitu? Udah langsung takbir aja imam biar makmumnya merasa berpikir sendiri lah gitu. Nah, itu alasan saya seringkali begitu qomat selesai langsung takbir, karena biar makmumnya ya berpikir sendiri, nggak selalu diatur-atur mulu. Kan sudah jenggotan semua Pak ya, sudah jenggotan semua, nggak pantas kalau diatur-atur mulu. Apalagi yang perlu kita perhatikan sebagai adabnya sholat, sunnah bagi imam yaitu tadi yang dikatakan setiap imam mengucapkan kalimat sawu sufufakum atau atimus safal awal dan lain-lain. Ya, hendaknya juga makmum menyempurnakan saf awal yang tidak membentuk saf baru, ya, tidak membentuk saf baru sebelum terisi penuh saf di depannya. Kemudian makruh sholat di belakang saf yang belum sempurna. Ada juga imam yang mengatakan, imam madhab yang mengatakan nggak sah. Kalau madhab Syafi'i sih nggak sempurna. Ya, sehingga kalau sholat di sana pun 1, 2, 3, 4, 5 ini saf belum penuh, Bapak sholatnya di sana masih dapat kalau menurut madhab Syafi'i Pak, nggak batal. Tapi kalau menurut imam lain ada yang mengatakan batal karena dia tidak mengikuti anjuran Nabi untuk menyempurnakan saf-saf sebelumnya atau saf depannya. Lalu berikutnya, apabila makmum masuk mendapatkan imam ruku atau sujud atau saat sahud awal, maka hendaknya dia segera takbiratul ihram kemudian mengikuti apa yang sedang diperbuat oleh imam. Ya, itu juga bagian dari adab selain syariat fikih. Jadi kalau imam sudah ruku, berarti ada kesempatan makmum segera ikut ruku. Makmum masbuk maksudnya. Kalau imam sudah i'tidal, maka makmum tidak usah ruku, langsung i'tidal. Kalau datangnya imam sudah i'tidal, apalagi imam sudah sujud, nggak perlu ruku Pak, langsung ikut sujud. Nah, tinggal kita simpulkan rakaat tersebut tidak dihitung satu rakaat yang sempurna, berarti kita masih kurang satu lagi. Ya, nggak usah ngejar. Imam sudah sujud, kita baru datang, kita takbir, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud. Nah, itu tetap tidak dihitung satu rakaat masalahnya Pak. Kita harus menambahkan. Iya, mengejar ketertinggalan. Lalu apabila makmum hadir sebelum kehadiran imamnya, maka apabila masjid mempunyai imam ratib yang tempat tinggalnya tidak tergolong jauh, maka hendaknya seseorang dari makmum memberitahu kepadanya agar segera hadir. Ya. Makanya ada imam rawatib tuh Pak, imam yang ditunjuk oleh jamaah, oleh pengurus masjid, musola untuk selalu mengimami sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ya asar jadwalnya Pak Dayat, itu ya maghrib jadwalnya Pak Aziz misalnya begitu. Nah, jika Pak Aziz nih jadwalnya belum datang juga, nah di antara kita Pak sana ke rumahnya.
Ya, jangan asal komat kalau memang sudah dijadwal. Ada nggak Pak Aziz? Ada, lagi di kamar mandi dikit lagi. Nah, itu tungguin. Kecuali istrinya atau anaknya sesuai dengan amanat Pak Aziz, udah bilang suruh komat aja, nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa, komat aja. Tapi kalau sudah ada penunjukan imam rawatib, ya harus tungguin. Nah, itu resikonya punya imam rawatib seperti itu. Dan itu dapat pahala Pak, nggak sembarangan juga. Ya. Ya, bahkan sahabat Nabi Pak, nunggu Nabi sampai terkulai-kulai itu Pak. Ya, sampai ngantuk-ngantuk karena memang nggak ada yang berani komat sebelum Nabi datang. Termasuk saya Pak waktu di pesantren. Aduh, kiai ini gimana, dalam hati sih ngedumel. Sudah jadwal sekolah jauh, kalau terlambat suka dihukum sekolah. Sampai-sampai guru di sekolah itu mengatakan, coba kamu jawab, sholat berjamaah hukumnya apa? Ya saya jawab sunnah Pak. Nuntut ilmu wajib. Nuntut ilmu itu wajib, jangan terlambat, tinggalkan sholat berjamaah, gitu amal anjuran gurunya. Ya, tapi kita kan nggak berani, santri, kita tuh nungguin imam. Sholat duhur waktu itu sekolahnya siang, habis duhur, ya. Tapi nunggu sholat duhurnya, kiai ini lama banget sampai pujian berkali-kali nggak datang juga, ujung-ujungnya keluar istrinya, komat aja, dan gitu. Ya udah baru komat Pak. Ya begitu, adab, memang itu maksudnya adab Pak. Ya, adab. Saya juga pernah tinggal di Gang Pule kan. Di situ ada musola Haji Ishak namanya. Saya kira itu bukan musola pribadi, musola kayak gini gitu. Kalau musola pribadi kan memang ada apa seperti imam rawatib tadi ya. Nungguin satu orang lagi keluarganya yang belum kelihatan. Udah lama juga pujian, Pak komat aja, saya komat ya, entar nungguin ini kata gitu. Oh begitu, ya udah hormati. Nah, apabila makmum sedang melakukan sholat sunnah kemudian muadzin iqomat, maka kalau sholat sunnahnya masih keburu sampai akhir selesaikan, tapi kalau tidak keburu batalkan Pak. Ya, dan nggak usah ewu pekewu. Nanti nggak selesai, udah selesai datang lagi, sholat lagi, nggak komat-komat jadinya kalau begitu. Udah, ya. Dan saya sengaja sholat di belakang tuh Pak, maksudnya nggak usah apa disebutnya, nggak usah nungguin saya selesai. Kadang ada tuh Pak siapa Pak Nur ya, yang suka ini. Iya, kalau di belakang kan tengok-tengok belakang gitu. Wah saya belum selesai. Nah itu maksudnya kalau sholat di luar tuh nggak usah ditungguin, udah komat-komat aja gitu. Karena merasa terlambat sholat sunnahnya. Ya, begitu. Jadi kalau sholat sunnah, lalu qomat, kalau kira-kira masih keburu menyelesaikan sampai salam, selesaikan. Tapi kalau dikira-kira nggak keburu, nanti imam keburu ruku, maka segera tinggalkan. Itu anjuran Nabi, Pak. Ya, karena sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Lalu apabila makmum sedang melakukan sholat, apalagi makmum masbuk yang mendapatkan berdirinya imam, maka tidak ada kewajiban bahkan kesunahan baginya membaca surat ya Al-Fatihah. Maksudnya begini, bagi makmum yang kebagian mendapatkan baca surat Al-Fatihah baca, tapi kalau tidak mendapatkan waktu untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah jangan sampai ketinggalan ruku bersama imam, tinggalkan sampai Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar, udah ikut ruku saja, nggak usah sampai waladhdallin. Ya, kan ada orang yang berpaham gini Pak. Yang pertama, setiap musolli atau setiap sholat, baik sendiri maupun berjamaah, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Kan begitu ya. Yang kedua, ada yang berpandangan kalau sudah sholat berjamaah yang nggak wajib baca Al-Fatihah kan gitu. Nah, kita yang mengikuti mazhab Syafi'i bahwa setiap kita wajib baca surat Al-Fatihah. Bagaimana jika tidak cukup waktu karena ketinggalan misalnya? Nah, maka sesuaikan dengan kemampuan kita baca surat Al-Fatihah sampai Ar-Rahmanir Rahim imam ruku ya udah Ar-Rahmanir Rahim imam kita ikut ruku bersama imam. Nah, itu etikanya seperti itu, adabnya seperti itu. Lalu dihitung satu rakaat, iya dihitung satu rakaat sudah. Karena kata Nabi, al-imamu dhaminun wal muadzin mu'taminun. Imam itu menanggung, yang dimaksud menanggung itu Pak bukan menanggung dosa-dosanya makmum, bukan. Menanggung bacaan makmum yang tidak sempat dibaca. Ya, seperti Al-Fatihah, seperti tahiyat misalnya,
Imam baca tahiyatnya cepet banget. Kan ada Pak, imam yang baca tahiyatnya cepet banget. Ya, kita belum selesai udah ikut salam. Tapi kalau tahiyat masih ada waktu longgar jauh ya. Karena setelah selesainya imam, setelah salamnya imam, itu kita tidak dikejar-kejar untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Berikutnya, apabila makmum masuk mendapatkan rakaat terakhirnya imam, maka rakaat tersebut menjadi permulaan. Ya. Oleh sebab itu, apabila sholat dikerjakannya itu adalah subuh, maka disunahkan baginya mengeratkan suara bacaan Al-Fatihah dan suratnya, juga doa kunutnya. Misalnya, kita ketinggalan sholat subuh 1 rakaat, maka kita kan menambah 1 rakaat tuh. Ya. Maka saat menambah 1 rakaat, walaupun sudah kunut di rakaat pertama, kita ya kunut lagi Pak di rakaat yang kita tambahkan 1 lagi itu. Karena saat itu adalah kewajiban rakaat kita. Ya, kalau kita bermadzhab nggak kunut, ya nggak usah kunut. Kalau madzhabnya kunut, ya kunut. Begitu juga mengeraskan suara bacaan Al-Fatihah dan suratnya, itu bagian dari kesunahan. Walaupun sholat sendiri, Pak, ya minimal terdengar oleh telinga sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah keras-keras banget. Lalu kemudian sunnahnya lagi atau adabnya lagi adalah bagi imam mempercepat bacaan Al-Fatihah, surat dan dzikir serta doanya. Nah, ini dikembalikan kepada budaya ya, atau kebiasaan lah. Kalau nggak disebut budaya, disebutnya kebiasaan. Kalau biasa kita baca suratnya setengah halaman, ya setengah halaman. Kalau kita biasa zikir nggak lebih dari 5 menit, ya segitu. Tapi dalam rangka mendidik, suka-sukanya seorang ulama atau guru itu terus pelan-pelan menambah bacaan-bacaan zikirnya. Ya, tadinya hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja. Kemudian di waktu lain ditambah ya Allah majirna minan nar. Begitu sudah hafal semua, tambah lagi. Walaupun ada juga ulama kita yang mengatakan nggak usah panjang-panjang, memberatkan. Nah itu ya bagi yang keberatan ya udah tinggal keluar aja gitu aja, menyesuaikan. Apabila imam salah atau lupa, maka kesalahannya itu ada kalanya berupa ucapan dan ada kalanya berupa perbuatan. Nah biasalah kita suka melihat imam salah, kalau tidak disebut salah ya keliru, lupa. Maka tergantung konteksnya. Kalau konteksnya yang lupa adalah bacaan, ya nggak usah subhanallah. Kita baca kesalahan bacaannya, Pak. Ya, harusnya misalnya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, lalu dibaca kebalik misalnya, ya kita ingetin dengan bacaan yang salahnya. Atau baca surat lupa, kita lanjutin dengan bacaan surat yang kita ingat, bukan dengan subhanallah. Tapi apabila lupanya gerakan, ya kita subhanallah. Dan itu sudah juga kita bahasnya. Yang terakhir ya, apabila makmum mengetahui imamnya melakukan perbuatan yang membatalkan sholat, maka makmum harus menyikapi dengan beberapa pilihan. Yang pertama, jangan ikuti dengan cara mufarokoh. Imam batal nih kelihatan. Apakah batalnya karena kejatuhan najis, atau karena terbuka auratnya, sarungnya sobek, kelihatan misalnya pahanya, celana dalamnya misalnya. Dan imam nggak sadar, ya udah, kita itu saat itu kalau kita lanjutkan ikut bersama imam, batal sholat kita. Maka di sana kita harus berani mengambil resiko, yaitu mufarokoh. Mufarokoh itu niat dalam hati berpisah dengan imam, memisahkan diri dengan imam. Kita niat sholat sendiri, Pak. Ya. Apabila itu yang membatalkan. Apabila yang tidak membatalkan dan itu imam tidak sadar, seperti meninggalkan tasyahud awal, yang kita tidak boleh mufarokoh, nggak baik mufarokoh. Tasyahud awal itu kan bukan rukun. Tasyahud awal itu termasuknya sunnah ab'ad. Artinya kalau ketinggalan atau lupa meninggalkan tasyahud awal, maka sholatnya tidak batal, hanya saja diganti dengan sujud
sahwi. Nah saat itu ketika imam lupa, kita sudah ingatkan subhanallah, tapi imam lanjut ke rakaat berikutnya, kita jangan duduk tasahud awal, batal. Kita ikut saja bersama imam. Tapi kalau yang lupanya tasahud akhir, harusnya tasahud akhir tapi imam bangun lagi, sudah diingatkan dengan subhanallah tapi beling imamnya atau budeg yang nggak dengar, berdiri saja tetap memaksakan diri, melanjutkan rakaat yang dia yakini masih kurang, padahal kita sudah yakin itu sudah pas rakaatnya, maka kita tidak boleh ikut berdiri bersama imam. Duduk saja, nunggu imam duduk tahiyat lagi, atau kita duluan niat mufarokoh bersama imam. Dan saat seperti itu Pak, kondisi seperti itu tidak boleh disalahkan, karena itu bukan kesalahan yang disengaja, itu namanya lupaan. Jangan gimana sih jadi imam kok lupa. Ya namanya lupa, yang nggak imam nggak makmum Pak, nggak kiai nggak nabi sendiri lupa. Nabi pernah lupa, dan lupanya Nabi nggak tanggung-tanggung Pak, lupanya 2 rakaat, dikira sudah sempurna 4 rakaat sholat asar, tiba-tiba diingetin oleh sahabat, Nabi, ya Rasulullah, apakah Anda mengqashar atau lupa? Emang kenapa? Tadi 2 rakaat katanya. Oh 2 rakaat, lanjutkan 2 lagi. Nah itu menandakan pelajaran untuk kita, kalau lupa bisa dialami oleh siapapun dan itu bukan kesalahan, ya maka tidak perlu disalah-salahin. Nah, saya pernah Pak disalah-salahin begitu soalnya, gimana Ustaz, lupa ya nggak gimana namanya lupa gitu ya. Nah begitu, itu saja deh barangkali yang bisa kita bahas pada pagi ini, semoga bermanfaat ya untuk ibadah kita. Apabila ada yang mau tanyakan silakan. Ya. Sebenarnya tentang kita biasanya kalau di rest area gitu, sama imam oh iya. Kadang-kadang kita imamnya banyak banget ya. Itu bagaimana cara memintaannya? Baik, masjid rest area itu adalah masjid persinggahan atau masjid yang dikhususkan untuk para musafir, kan begitu ya? Tidak orang mukim, karena di sana itu ada banyak kebutuhan sholat, ada ingin jamak qashar, ada ingin qashar saja. Maka dalam kebutuhan-kebutuhan yang berbeda boleh mendirikan sholat satu masjid dengan beberapa berjamaah. Tapi kalau sekiranya sholatnya sama, kebutuhannya sama, tidak boleh mendirikan sholat beberapa berjamaah di dalam satu masjid. Nah tinggal dilihat itunya saja Pak. Prasangka kita gitu aja, oh mungkin sholatnya beda, itu di jamak kali. Dan sebetulnya gini Pak, boleh saja sholat jamak dengan berjamaah dengan orang yang tidak jamak. Misalnya saat itu sholat duhur nih di masjid itu, di masjid rest area ya, sholat duhur berjamaah. Padahal kita niatnya mau jamak dengan asar, ya nggak apa-apa ikut sholat berjamaah duhur dengan orang lain. Setelah itu kita nggak usah dzikir, langsung bangun lagi melanjutkan sholat asar. Iya, asarnya mau dikosor Pak, ya nggak apa-apa dikosor, asarnya 2 rakaat, sementara duhurnya tadi tidak dikosor, hanya dijamak, kan begitu ya? Nggak apa-apa niat sholat berjamaah dengan jamaah yang tidak niat jamak ada qashar, sementara kitanya niat jamak dan sebagiannya niat qashar. Jadi jamak qashar itu berbeda Pak. Kalau jamak menggabungkan, kalau qashar itu meringkas. Ada kalanya menjamak tidak mengqashar, ada kalanya menjamak dan mengqashar. Nah kalau tadi kasusnya berarti yang satu hanya dijamak, yang satunya diqashar. Itu nggak apa-apa gitu. Hanya tidak banyak orang yang tahu, dikiranya nggak boleh. Nah, gitu. Ada lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini diridhoi dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idza bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa waj'al amalana fi ridhak wa inna ala muridina wa dunya nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan jasmani.
Semoga Bapak warga RT 9 Jamaah Musyawarah Al-Ghafar setelah kita kajian sekarang mengisi jasmani yaitu dengan sarapan nasi liwet. Siapa yang bikin? Budaya dari Tasik. Produksi Pak Dayat. Ya, oke. Barakallah.